Olah, seperti janji gue mau bahas soal klub-klub yang akan bermain untuk musim depan, apa saja yang mereka harus lakukan, dengan catatan pelatih yang sekarang masih tetap stay. Feeling gue sih liga nggak akan diterusin, apalagi Champions League, karena virus corona ini sangat ganas dan UEFA berusaha untuk memaksakan. Cuman kalau gue lihat sih nggak bakalan bisa diterusin. Jadi kita melihat ke musim depan, ada berapa klub yang mau gue bahas. Mumpung banyak waktu, kita mulai dari MU. Oke. MU semenjak Bruno Fernandes datang sudah agak mendingan, tapi nggak semua menang terus. Oke. Dari sisi membangun serangan sudah bagus pada saat mereka diberi ruang. Contoh paling bagus itu pada saat lawan Chelsea. Chelsea high pressnya itu sangat longgar dan itu dimainin melewatin garis tengah, dan MU di situ layak menang. Ini memberikan untuk gue sih sebuah contoh bahwa mereka bisa bermain. Oke. Tapi gue merasa strateginya Ole ini agak old school, bermain dengan 4-2-3-1. Tidak ada nilai tambah, jadi lebih mengandalkan teamwork dan juga skill di depan. Kita lihat sebenarnya itu nggak ada masalah, 4-2-3-1 bisa-bisa aja menang. Cuman kalian semua tahu Ole masih selalu kesulitan jika bermain dengan lawan tim bawah. Oke, lawan Watford menang, tapi Crystal Palace di kandang aja kalah. Kalau dibilang belum ada Igalo, oke, cuman dan Bruno Fernandes pun gue melihat kadang dia suka stres, frustrasi, nggak tahu harus ngapain, akhirnya syuting dari lini kedua dan syutingannya nggak terlalu bagus-bagus amat. Jadi kapasitas dari Bruno Fernandes ini masih belum ditingkatkan, belum kompak as a team. Sekarang lu boleh menang lawan City, Spurs dan Chelsea, tapi kalahnya juga lawan Arsenal dan Liverpool. Sekarang yang penting kalau mau berkembang, mau mempersulit Liverpool dan City, at least harus banyak berubah, terutama dari sisi kualitas pemain, karena strateginya biasa-biasa aja. Jadi Ole butuh kualitas pemain yang punya nilai tambah. Kalau lu bilang ya pemain kayak Rashford lah memiliki kualitas luar biasa, tapi kalau nggak didukung oleh teman-temannya susah juga dia ngandelin sendiri. Dan sangat kelihatan pada saat nggak ada Rashford, Martial nggak kelihatan. Nah, hal-hal ini kayak gini itu harus dihilangin kalau MU benar-benar mau meroket sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan image-nya, namanya sebagai klub kaya, klub besar. Oke, kita mulai dari belakang. Kiper itu sangat penting, dan De Gea memang performanya ups and down, tapi gue rasa dia juga layak dipertahankan karena dia juga sudah memenangkan banyak poin juga untuk MU. De Gea, dan gue selalu bilang lihat Liverpool lah, kiper pelapis itu sangat penting. Liverpool kalah berkat di Champions League lawan ATM bukan karena ATM-nya hebat, karena kiper keduanya Katro yang sudah berkali-kali gue bilang dan kemarin terbukti. Oke, kalau seandainya kiper keduanya level Claudio Bravo aja, itu Liverpool menang 1-0 perpanjang waktu, udah unggul 2-0, semua under control sampai kipernya bikin blunder kayak begitu. Nah, tapi dengan Romero gue rasa cukup bagus, jadi kiper udah nggak ada masalah. Di belakang untuk gue Maguire sangat solid dan bisa membangun serangan, karena center back zaman sekarang harus bisa membangun serangan. Oke. Bailey bagus juga, tapi lebih ke man to man-nya. Secara visi so-so. Lindelof untuk gue bukan pemain yang bisa mengangkat MU ke level berikutnya. Jadi ada Maguire, Bailey, Tuan CB untuk gue sih masih jauh. Phil Jones out, Luke Shaw oke, Luke Shaw, Brandon Williams pelapis oke, Luke Shaw atau Brandon.
Aaron Wan-Bissaka oke, 5. Dalot ya so-so. Timothy Fosu-Mensah untuk gue sih nggak, masih belum. Itu pemain belakang dia. Praktis ada 6 pemain belakang untuk 4 tempat, terlalu sedikit. Jadi artinya untuk terutama center back ya, back kiri sudah ada Luxio sama Brandon Williams, back kanan Dalot sama ya eventually bisa pasang sebagai pemain ketiga Timothy sama Aaron Wan-Bissaka. Tapi center back ini penting, praktis yang bisa membawa MU ke level berikutnya, 2 center back yang kuat. Jadi untuk gue sih MU harus beli 2 center back, at least 2. Pemain seperti apa? 1 pemain yang kuat di udara dan juga yang bisa membantu membangun serangan. Nggak bisa ngandelin Maguire doang, karena itu akan gampang kebaca, gampang di stop. Pemain siapa sekarang kira-kira di center back yang cocok? Gue berpikir selevelnya selevelnya Stefan de Vrij, Skriniar mungkin bisa cocok. Dan kalau lu tanya Koulibaly-nya Napoli, untuk gue sih main to main dia cocok. Berapa kali gue nonton Napoli, tapi crossingnya nggak terlalu bagus, dan visinya untuk gue agak kurang. Pemain oke lah, cukup bagus, tapi bukan pemain yang bisa mengangkat MU ke level berikutnya. Mungkin center backnya Upamecano ya kalau nggak salah namanya itu, center backnya Leipzig, itu mungkin bisa jadi opsi untuk di lini belakang. Oke, terus kita ke lini tengah. Matic udah perpanjang kontrak, jadi dipertahankan. McTominay box to box bagus. Fred DM bagus. DM itu ada 2. Bruno Fernandes, Pereira jual, Mata jual, Lingard jual. Jadi praktis lu hanya punya sama Pogba. Pogba kalau gue bilang mumpung harganya masih tinggi, jadi layak dijual. Sekarang ada Matic, McTominay, Fred, Bruno Fernandes. 4 is way terlalu sedikit. Oke. DM gue rasa tidak perlu, karena Fred, Matic dan McTominay bisa bermain sebagai DM. Tapi kalau seandainya Ole pengen main dengan 1 DM, dia butuh pemain lebih kreatif lagi. Kayak City aja punya di tengah pemain kreatifnya itu ada Bernardo Silva, David Silva, Kevin De Bruyne. Jadi minimal butuh 1 lagi pemain kreatif. Awar dari Lyon itu cukup bagus, tapi ya harganya pasti mahal. Gue rasa tidak ada pemain dari tim keduanya bisa dinaikin ya. Dan pemain muda MU punya cukup banyak stok, jadi yang dibutuhkan adalah pemain senior yang bisa menggantikan Juan Mata lah, yang bermain dari kanan. Ziyech sebenarnya cocok, tapi Ziyech udah dibeli. Kalau coba lihat di Prancis dan Portugal itu banyak sekali pemain skillful. Jadi kalau tanya sama gue siapa sekarang, gue nggak bisa langsung jawab. Tapi intinya mereka butuh minimal satu pemain kreatif dan 1 attacking midfield lagi seperti McTominay. Karena kalau dia Pereira udah dicoba berapa kali itu gatot. Kayak minimal dua pemain harus dibeli musim depan. 2 center back, 2 pemain tengah, dan pemain depan Daniel James so lumayan, not bad. Awal-awal bagus, habis itu dia agak ngedrop. Lingard buang. Tahe Chong sebagai pelapis kedua, ketiga oke. Rashford, Martial, Greenwood, Igalo sana dipertahankan, ada 6. Gue rasa itu cukup. Cuman Lingard aja dibuang. Jadi pemain depan sih kalau ada yang 1-2 cedera harusnya tidak begitu masalah dengan datangnya Igalo kalau seandainya dia dipermanenkan. Jadi secara overall hanya butuh 2
center back dan satu pemain kreatif dan satu attacking midfield untuk bisa mengangkat MU ke level berikutnya. Dan kalau mau ambil striker, mungkin striker yang kecil selevel Chicharito, selevel Aguero, sehingga si Ole punya opsi lebih banyak. Karena kalau lu lihat Martial dan Ighalo bisa dibilang agak statis ya. Greenwood pun demikian. Tapi kalau lu ambil pemain striker kecil, mungkin bisa lebih banyak pilihan untuk menyerang, atau pada saat lu bermain melawan tim-tim kecil yang main parkir base butuh skill di kotak penalti, yang nggak bisa cuman dengan bola-bola atas doang. Oke, itu kira-kira analisa gue yang selalu objektif terhadap MU. Besok kita lihat kalau nggak Chelsea, mungkin MCT atau Liverpool atau Arsenal.